Iya, hari ini orang hadir juga di sekolah SDN 1 Bitung dalam rangka gerakan bersama Marawat Negeri Roadshow yang ke-15, dan kita akan memasuki di bulan Hari Kemerdekaan. Ya, untuk itu seperti biasa kita akan wawancarai Ketua Umum Rumah Luka Indonesia, karena ini dengan berhubungan dengan Hari Kemerdekaan. Kira-kira hubungannya visi misi dari Rumah Luka itu seperti apa? Dalam rangka HUT kemerdekaan ini, menyambut di bulan kemerdekaan ini, kira-kira hubungan keterkaitan terkait dengan penulisan draft ini dengan visi Rumah Luka itu seperti apa di bulan kemerdekaan? Oke, terima kasih Nesri. Jadi GBMN RRI Roadshow Kesehatan Primer 104 ini yang session ke-15 ini kita memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, maka semua roadshow yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan kita akan kemas semua dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nanti di tanggal 17 Agustus. Nah, mungkin kita akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Bola Mongondo ya, karena 17 Agustus sudah 2 kali 17 Agustus kita laksanakan di Kota Bitung. Nah, ke depan untuk 17 Agustus tahun ini kita akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Bola Mongondo Raya. Kita akan buat 17 Agustus di sana, dan kemudian rangkaian roadshow ini semua dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kemudian terkait dengan visi dari Rumah Luka Indonesia, masalah-masalah sosial yang ada di ruang lingkup kita kehidupan sehari-hari. Jadi Rumah Luka Indonesia dengan roadshow ini ya, kita mengharapkan kita akan kembali ke basis bersosialisasi bermasyarakat ke Nusantara. Jadi kita harus saling gotong royong ya, saling bantu-membantu dan saling peduli. Ini roadshow kesehatan primer ini yang ke-15, dan seterusnya ini di bulan momentum Hari Kemerdekaan kita akan laksanakan di Kota Bitung. Ada sekitar 3 roadshow ya yang kita akan laksanakan di bulan Hari Kemerdekaan, dan kemudian tanggal 7 Agustus kita akan laksanakan di Bola Mongondo Utara, di Bolmo, begitu. Jadi pokoknya di bulan nasional ini kita harus semangat untuk orang rasa nasionalisme itu tumbuh semakin kuat. Begitu Mas, saya rasa yang berhubungan dengan visi Rumah Luka Indonesia di bulan Hari Kemerdekaan. Nah, kira-kira roadshow dari pertama hingga sampai saat ini 15, kemungkinan besar akan sampai ke Hari Kemerdekaan. Kira-kira itu bisa launching tidak untuk terkait data real yang sejauh mana perkembangan kita itu terkait tentang pelayanan kesehatan gratis, agar supaya teman-teman, bapak ibu, bahkan di pihak pemerintah yang berkolaborasi dengan kita sebagai yayasan itu bisa tahu sampai sejauh mana data itu. Oke, yang sampai saat ini dari mulai roadshow 1 ya sampai ke 15 pada saat ini itu kurang lebih ya, kalau kita lihat nanti kita akan bocorkan lagi datanya kita yang ada di database kita ya, itu sudah berapa yang kalau tidak salah saya lihat itu sudah mencapai 4.000 sampai 5.000 penerima manfaat dari semua, mulai dari sunatan, pemeriksaan gratis, kacamata dan lain sebagainya. Itu sudah hampir 4.000 sampai 5.000 ya, itu penerima manfaat dari roadshow kesehatan primer ini. Dan kita hadir di SD Negeri 1, kira-kira karakteristik anak itu apakah ada kesamaan atau bagaimana dari tingkat perusahaan? Oke, baik, terima kasih. Jadi di session ke-14 ada perbedaan dengan session sekarang yang ke-15 karena faktor usia atau tenaga pendidik juga berpengaruh, karena istilahnya dari segi pelajaran atau apa itu juga bisa berpengaruh aktivitas mereka. Kalau yang di session 14 karena di SMP mungkin dia lebih rutinitas penggunaan gadget ya, misalnya kalau di rumah tugas-tugas kebanyakan itu biasanya diaplikasikan ke HP. Nah, ternyata setelah kami telusuri juga tadi pada saat pemeriksaan pertanyaan yang guru-guru SD juga, ternyata di sini juga kalau untuk ujian itu otomatis harus menggunakan laptop ya. Jadi kalau dari kami sendiri sebenarnya menyarankan agar pengurangan di depan gadget atau laptop, tapi karena tugas atau tanggung jawab guru untuk menyampaikan ke murid harus melalui alat bantu elektronik,
otomatis mereka juga pasti di rumah menggunakan HP yang notabene itu di luar dari jam pelajaran, atau istilahnya harusnya istirahat tapi karena ada tugas mereka pasti pegang HP. Dan itu pun kalau di medis biasanya kita ada istilah 20 plus 20 plus 20, dalam arti 20 menit lihat dekat, 20 menit lihat menengah, dan 20 menit untuk lihat jauh. Itu pasti tidak akan terlaksana untuk anak-anak karena tugas mereka, apalagi kalau untuk kelas 6 tadi konfirmasi kalau mereka ujian itu kurang lebih 2 jam di depan layar laptop. Jadi itu juga kami sendiri dari Yayasan Rumah Lukaku menyarankan kalau bisa ada juga sosialisasi buat guru-guru agar supaya tidak terlalu memberikan tugas yang sering ke perangkat elektronik. Karena dari hasil pemeriksaan tadi memang ada beberapa murid yang beda dengan ukuran yang di SMP yang season 14. Kayaknya di sini lebih ekstrim dalam arti ada anak-anak yang untuk jauh dia kabur, melihat jauh kabur, tapi baca dia lebih cenderung bisa lihat. Nah, otomatis kalau kasih minus pasti baca dia tidak bisa. Kemudian tadi ada juga beberapa guru, ada sekitar 4 guru yang kami berikan subsidi ya, subsidi bantuan kacamata. Memang kalau dari kami yayasan hanya baru bisa memberikan subsidi karena lensa yang kami berikan ini merupakan lensa yang berkualitas dan bergaransi, kemudian sudah ada perlindungan, contohnya anti radiasi sinar biru dari perangkat digital, HP, laptop, otomatis itu yang kami berikan. Jadi ada subsidi, walaupun tidak menggunakan BPJS, kami bisa memberikan subsidi yang otomatis lebih murah dari harga pasaran di lapangan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kegiatan kita hari ini semoga membawa bermanfaat buat banyak orang, terutama sesuai dengan program kita, show kesehatan primer gerakan bersama merawat negeri. Kita rawat anak bangsa Indonesia. Kali ini saya bersama dengan salah satu pengurus yang selalu berperan penting aktif, ya, bisa dorong bilang di belakang layar, tapi tanpa adanya koordinasi kegiatan ini kemungkinan besar tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Saya bersama dengan Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dengan Pak Rukman Rashid. Oke, saya sedikit wawancarai dulu terkait kegiatan tadi Pak Roadshow yang ke-15 yang kita laksanakan tadi di SDN Negeri 1 Bitung. Kira-kira untuk tadi sudah dilaksanakan, kedepannya bagaimana untuk koordinasi? Apakah sudah ditentukan titik-titik untuk ke depan atau bagaimana? Tentunya pertama saya mewakili Rumah Lukaku Indonesia selaku Wakil Ketua Bidang Pemerintahan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Injo Nandar, Sarjana Ekonomi yang telah menerima kami Rumah Lukaku Indonesia. Untuk beberapa titik yang ditanyakan tadi, memang kami telah melakukan roadshow. Tadi itu roadshow yang ke-15. Nanti ada beberapa titik yang telah kami tentukan di Kota Bitung. Untuk itu kami berharap Anda tetap standby di Kota Bitung dan menunggu kedatangan kami di beberapa titik yang ada di Kota Bitung yang telah kami tentukan. Baik, terima kasih. Apakah dalam rangka kemerdekaan ini ada kegiatan-kegiatan mungkin dekat-dekat ini akan dilaksanakan, Pak? Ya, tentu. Kami dari Rumah Lukaku Indonesia akan melakukan roadshow, mungkin itu roadshow yang ke 17 atau 16 lah. Isunya di tempat mana kira-kira? Bocoran nih. Ini bocoran. Kalau bocorannya mungkin terang akan ke Rumah Sakit Pertama Kota Bitung. Baik. Ada kesan dan pesan terkait tentang himbauan positif dalam rangka kemerdekaan ini, bagaimana, Pak? Tentunya dari kami Rumah Lukaku Indonesia berharap dalam peringatan 17 Agustus ini orang tetap jaga persatuan yang ada di Kota Bitung. Terutama mari kita tetap tingkatkan dalam gerakan bersama merawat negeri GBMN. Maju.